Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat dan rezeki kalian semakin banyak. Amin. Bajak laut Akagami sangatlah luar biasa edan. Bagaimana tidak edan, sang kapten membasmi dan mempodoli Kapten Kid dengan sangat mudah dan isi tanpa bisa berbuat apa-apa. Bajak laut sekelas Kapten Kid dibuat sampah oleh Akagami. Bagaimana tidak seperti itu, Kid dihajar hingga pingsan, ngegoler tidak berdaya dan hanya satu serangan saja. Yang padahal Kid mampu menahan serangan Big Mom dan Kaido berkali-kali. Namun di hadapan sang, Kid hanya dijadikan receh kembalian kolak cau atau pisang. Bajak laut yang memiliki buronan sebanyak 3 miliar berry tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Akagami. Ini membuktikan bahwa kualitas dari Akagami no Sang sangatlah luar biasa edan. Semakin jelas dan semakin memperkuat opini saya di video sebelumnya terkait kekuatan Sang yang diperani oleh Sang Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Sang diajarkan segala sesuatu yang sudah dialami Roger dan Rayleigh sepanjang perjalanannya. Setelah Roger dan Rayleigh memberitahu bagaimana cara mengalahkan musuh yang sangat kuat hanya menggunakan haki dan pedang saja, disinilah peran penting sosok Sang. Sang mengembangkan segala ajaran atau ilmu yang diberikan oleh Roger dan Rayleigh, atau lebih tepatnya memperkuat ilmu yang diajarkan oleh keduanya. Layaknya di Naruto, Rasengan awalnya hanya aliran cakra kecil saja di tangan, tetapi Naruto dapat mengubahnya lalu memperbaikinya sekaligus memperkuat serangan dengan Rasengan yang berbagai macam bentuk. Hal tersebut juga berlaku untuk Sang. Selain kekuatan haki yang diajarkan oleh Roger dan Rayleigh, Sang juga lebih mematangkan ilmu yang dia dapatkan, dan cara mematangkan ilmu tersebut adalah dengan cara bertarung bersama Takanome Mihawk. Mihawk dijuluki sebagai mata elang dan seorang peramal. Maka jika dikatakan peramal, Mihawk pasti memiliki haki Kenbun tingkat tinggi melebihi Katakuri. Mengapa saya berbicara melebihi seorang komandan Big Mom yaitu Katakuri? Sudah jelas dan sudah dipastikan Mihawk memiliki kekuatan di atas Katakuri. Menjadi rival Sang sudah cukup menjawab betapa kuatnya Mihawk. Hanya Mihawk lah yang dapat menyimbangi Sang dalam pertarungan menggunakan pedang. Mihawk memiliki rasa hormat terhadap Sang yang mempunyai kekuatan tinggi dalam skill apapun. Saya di sini cukup yakin bahwa Sang unggul dalam haki jika berhadapan dengan Mihawk, tetapi Mihawk unggul dalam skill berpedang. Kekuatan haki Sang di atas Mihawk, tetapi skill berpedang Mihawk di atas Sang. Namun yang harus menjadi garis besar adalah skill berpedang tanpa haki tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan manusia edan seperti Akagami no Sang. Kesimpulannya, jika mereka berhadapan hingga akan membunuh, maka Sang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun di sini Sang berhadapan dengan Mihawk adalah untuk melatih hakinya kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan Mihawk berhadapan dengan Sang adalah melatih skill berpedangnya melawan seorang pengguna haki tingkat tinggi juga. Kedua orang ini menjadikan sebuah pertarungan untuk memperkuat diri mereka masing-masing, bukan untuk membunuh. Rayleigh pun pernah berkata bahwa untuk memperkuat haki maka harus berhadapan dengan seorang pengguna haki juga. Begitupun sebaliknya, untuk memperkuat skill berpedang sudah jelas dan harus berhadapan dengan seorang pengguna pedang juga. Oda sudah jelas memberitahu kepada kita soal Sang dan Mihawk yang tidak diperlihatkan hasil pertarungan tersebut. Dengan begitu kita diberikan clue bahwa masing-masing dari mereka bukanlah bertarung untuk siapa yang lebih kuat, tetapi siapakah yang bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya tanpa menjatuhkan nama satu sama lain. Mihawk menghargai Sang yang memiliki haki di atas Mihawk itu sendiri sebagai rival, dan Sang juga menghargai Mihawk yang memiliki gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sang juga sadar bahwa skill berpedangnya tidak sebagus dan sebaik Mihawk, dan di sisi lain Mihawk juga sadar bahwa hakinya tidak sekuat Akagami. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Di sini teh kan si Akagami teh pengguna pedang ya untuk berhadapan dengan Mihawk. Nah, di sini menurut saya mah si Akagami teh bertarung sama si Mihawk teh untuk melatih diri dalam skill berpedang gitu. Jadi lawan yang seimbang atau yang cukup bagus untuk si Sang ini melatih dalam skill berpedang teh ya si Mihawk gitu. Dan di sisi lain juga si Mihawk teh selain haus pertarungan ya sama orang-orang kuat, si Mihawk juga melatih diri juga melawan seorang pengguna pedang, pengguna haki yang kuat juga gitu. Si Akagami kan ini kuat dalam haki ya, tapi skill berpedangnya nggak sebagus dari si Mihawk gitu menurut saya mah. Otomatis kan dari kedua belah pihak teh sama-sama melatih diri gitu. Jadi rival gitu. Rival bukan berartian untuk saling membunuh dan siapa yang menang gitu. Tetapi si Sang ini belajar berpedang ke si Mihawk. Si Mihawk belajar melawan musuh menggunakan haki sekuat si Akagami gitu menurut saya mah. Tapi kalau dari garis bawah mah ya bukan garis bawah, garis besar mah si Mihawk ini teh bakal kalah gitu kalau misalkan bertarung serius mah full gitu. Di sini juga kan kekurangan si Akagami kan tangannya nggak ada satu ya. Kalau misalkan tangannya ada dua mah kemungkinan mah si Mihawk kalah gitu. Kalau misalkan bertarung sampai bebeakan nepi ka ribut nepi ka kumaha gitu, bebeakan pokoknya nama nepi ka aya nu eleh sampai ka ada yang kalah teh, si Akagami teh bakal keluar sebagai pemenang.
Menurut saya mah si Mihawk emang sih kuat dalam skill berperang, tapi kalau misalkan ngelawan si Akagami kan hakinya tingkat tinggi gitu. Sedangkan si Mihawk kan dijuluki sebagai peramal, otomatis kan memiliki haki Kenbun yang cukup kuat gitu. Sedangkan haki Kenbun melawan si Akagami nggak akan guna gitu. Si Akagami ini kan disebutnya haki killer gitu, pembunuh haki gitu. Jadi haki Kenbun si Mihawk teh nggak akan berguna buat ngelawan si Sangma gitu. Otomatis yang harus dilakukan oleh si Mihawk ini tuh menggunakan haki raja gitu buat ngelahin si Akagami gitu. Tapi di sisi lain juga saya percaya atau yakin bahwa haki raja milik si Mihawk ini tuh nggak akan sekuat milik si Akagami gitu menurut saya mah. Memang di sini si pedang Yoru teh memang luar biasa ya. Tapi kan pedang Yoru juga harus menggunakan haki gitu ya. Kelihatan sama pedang Enma juga kan si Zoro menggunakan pedang Enma. Kalau misalkan hakinya lemah kan otomatis si Zoronya yang kalah gitu. Nah di sini teh kalau misalkan menggunakan haki, otomatis si Mihawk ini teh hakinya menurut saya gitu ya, tapi ini belum pasti sih, belum ada konfirmasi, tapi menurut saya mah haki raja milik si Akagami teh lebih unggul gitu dibandingkan dengan haki raja milik si Mihawk. Si Mihawk mah lebih fokus ke haki buso sama Kenbun menurut saya mah. Memang Kenbunnya kuat, tapi kalau buat lawan si Akagami mah haki Kenbun kurang berguna menurut saya mah. Dan si Katakuri juga kalau misalkan punya haki Kenbun ngelawan si Akagami nggak akan guna gitu kan. Dilihat di kemarin juga ngelawan si Kapten Kid kan si Sang ini teh dengan mudah gitu, dengan satu serangan aja kamu sari si Kid ini teh tumbang gitu. Tapi belum dikasih tahu juga kalau si Kid ini teh bakal bangkit melawan lagi atau enggak gitu. Tapi kemungkinan mah menurut saya mah si Kid ini teh udah bedegongnya, si Kid teh bakal bangkit lagi gitu buat ngelawan si Akagami gitu. Tapi tidak akan kuat gitu. Dan yang menurut saya mah lebih penting mah bukan lebih penting, yang akan terjadi teh begitu si Kid bangkit mau ngehabisin si Akagami atau bertarung lagi, nah si Luffy teh datang gitu ke Pulau Elbap gitu kan. Sekarang mau naik Pegaforce kan dari Pulau Egghead ke Pulau Elbap. Nah menurut saya mah nanti di pertarungan si Kid lawan si Akagami teh keburu datang si Luffy, jadi nggak akan bertarung habis-habisan. Mungkin sedikit mah bertarung tapi nggak akan habis-habisan gitu. Ya jadi kesimpulannya mah kalau misalkan bertarung gitu ya si Akagami lawan si Mihawk teh ya tetap gitu si Akagami bakal keluar sebagai pemenang, dan si Mihawk juga ya nggak akan kuat lah ngelawan si Akagami mah dari segi haki. Tapi memang dari pertarungan mah nggak akan bisa ditebak ya, bisa aja si Akagami kalah ya, soalnya kan tangan tuh berpentangan gak ada satu tangan teh perannya penting gitu si Akagami ini teh gitu. Jadi performanya juga bakal menurun mungkin ya. Tapi dari sisi lain juga si Mihawk juga nggak mau bertarung sama si Akagami gitu. Rasa hormat si Mihawk teh nggak mau bertarung sama si Akagami karena tangannya gitu. Waktu di pertemuan juga, waktu beres di East Blue ya, waktu ngasih poster si Luffy ke si Akagami ngajak bertarung ke si Mihawk atau menawarkan diri untuk bertarung, si Mihawknya juga nggak mau bertarung sama si Akagami gitu ya. Ya jadi cuman teori lah sebenarnya mah itu yang nggak pasti. Yang pasti mah ya dari Oda Sensei, ini mah cuman teori sih buat ngisi waktu kalian dan menghibur kalian. Saya tuh cukup malu sebenarnya berteori kayak gini tuh, tapi kalau nggak berteori tuh nggak asik gitu. One Piece tuh luas gitu, kalau misalkan nggak berteori tuh nggak asik gitu. Ya kalau dari fakta mah ya udah jelas gitu fakta dari Oda Sensei, tapi kan ini mah spekulasi gitu ya. Penjelasan dari Oda Sensei-nya belum ada gitu. Jadi berteori we lah. Tapi jangan dianggap serius lah. Saya juga bukan menggurui kalian gitu. Bukan so tahu tapi ngobrol gitu. Pemikiran saya tuh dibentuk video dan dikasihin ke kalian gitu. Pendapat kalian teh kayak gimana gitu. Kalau misalkan menurut kalian saya salah ya nggak apa-apa, komen aja salah gitu, nggak apa-apa. Di sini mah diskusi aja sih, nggak terlalu serius ya. Sebat seduh kan namanya tuh sebat seduh teh. Maksudnya sebat itu ngerokok, terus teh seduh itu bikin kopi gitu. Jadi santai gitu. Sebat seduh tuh menurut saya ya cuman teori lah. Jadi panjang lebar ini ngomong saya kemana aja ya. Ya udahlah, daripada kalian bosen ngedengerin omongan saya ya. Ya udahlah, salam sejahtera, suraseri pas nginjem duit hungkul, goodbye, dadah.